Sobat Rilan, selamat datang di YouTube channel Klinik Rilan. Ini merupakan program ngobrol bareng Dr. Rilan. Dan saat ini kita kedatangan seorang tamu spesial, konten kreator asal Bitung yang sudah terkenal dan pastinya teman-teman Kota Bitung, saya rasa semua pasti mengenal beliau. Siapa lagi kalau bukan Miki Sambuaga. Halo Mik. Halo dokter. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk datang di acara ngobrol bareng Dr. Rilan saat ini. Boleh ndak orang tahu kira-kira apa yang menjadi latar belakang sampai Miki suka mau atau aktif di dunia Facebook? Oke. Jadi sebelumnya terima kasih, kita merasa sangat terhormat boleh diundang di podcast Klinik Rilan. Terima kasih untuk dokter. Memang kalau untuk Facebook Pro ini atau konten di Facebook itu karena sudah main Facebook sejak dulu, sejak lama dari masih SMA dan aktif juga buat konten. Kebetulan pas tahun kemarin itu kita dengar-dengar soal Facebook Pro dan akhirnya kita coba-coba sih sebenarnya. Awalnya coba-coba berarti ya, ini Kang. Akhirnya keterusan. Iya betul sekali. Kalau kita tidak salah dulu itu bulan-bulan Februari itu Miki postingan, aduh banyak sekali lewat-lewat Pak. Kita kira-kira ide konten itu yang Miki angkat itu dapat ide dari mana ini kok sampai konten ada terus muncul terus di beranda? Oke. Memang kalau untuk ide konten sebenarnya ada sejak lama, karena sejak lama kita juga terjun di dunia kreatif. Jadi biasanya kita kalau ada ide kita tulis dan akhirnya setelah ada wadah Facebook Pro ini untuk yang konten kreator, kita mulai tuangkan setiap hari, setiap waktu begitu. Seperti itu kira-kira. Kalau tidak salah, Miki juga kita lihat kan pernah di TikTok. Kira-kira apa DP perbedaan antara TikTok ini, pengalamannya Miki dari membangun di TikTok dengan di Facebook? Oke. Memang kalau kita sendiri itu kan konten kreator yang dorong dia bilang itu multi platform. Jadi ada awalnya memang kita di YouTube. Oh di YouTube? Iya, pertama sekali itu di YouTube. Habis dari YouTube kita ke TikTok. Setelah TikTok baru ke Facebook. Memang kalau untuk TikTok itu dia traffic memang agak cepat naik. Iya. Tapi untuk range satu Indonesia bahkan umum untuk dunia kalau TikTok kan. Iya. Sedangkan setelah kita coba ke Facebook ternyata lebih kecil ke kita pada daerah. Oh, lebih spesifik berarti ya? Lebih spesifik karena kita ingin nyenak terlalu muluk-muluk dan mau dikenal dunia, kita mulai di Facebook, kita pindah ke Facebook. Oh begitu. Jadi memang dari lubuk hati fokusnya mau berdampak sebenarnya di Kota Bitung. Karena kalau TikTok semua terkenal di seluruh Indonesia. Iya betul sekali. Jadi seperti itu. Orang fokus dulu di Bitung Kang lewat Bitung, Facebook. Di mana orang tinggal seperti itu. Oke, kalau boleh tahu tepatnya kapan Nang ini Miki mulai dari Facebook Pro? Facebook. Kita memang kalau dulu itu pakai Facebook dari tahun 2008 akhir kan, kalau salah. 2009 itu kayaknya terus masih SMA. Iya. Tapi untuk Facebook Pro kita gabung itu di Januari 2024. Januari 2024. Tahun lalu. Ya, itu yang kita mulai memang fokus jadi konten kreator. Oh, kita mau jadi konten kreator Facebook. Mar waktu Januari. Itu Miki tahu kalau jadi konten kreator itu ada DP dolar-dolar. Iya. Karena kita waktu itu kita sempat lihat-lihat tuh di TikTok juga pernah muncul itu dan akhirnya kita coba begitu. Kita coba kasih aktif di Mode Pro itu. Monetisasi. Iya, monetisasi. Kita tahu kalau boleh dapat DP dolar begitu. Iya, soalnya kita lihat tahu bakal udah tahu nanti boleh kita semua mulai dari bulan Januari coba, Kang. Iyo, bagi ini semua banyak itu follower. Semua udah terlambat tahu. Terus Mik, konten seperti apa ini yang kira-kira bisa mendatangkan engagement yang lebih banyak? Tentunya kan kalau orang bikin konten
Torang suka banyak yang likes, banyak yang nonton, banyak yang bagikan. Nah, kira-kira konten seperti apa ini yang bagusnya orang mau backing supaya DP engagement itu bisa tinggi dang. Karena kita lihat sendiri Miki pe konten pokoknya dari awal tahun itu Januari, selalu banyak sekali tuh yang bagikan. Iyo. Banyak sekali, pokoknya setiap kali kita membuka Facebook itu selalu Miki Sambuaga. Nah, kira-kira konten-konten seperti apa sehingga banyak orang mau nonton atau bisa viral seperti itu? Memang DP inti cuma satu, konten yang menarik. Biasa kan konten yang menarik, tapi kalau memang ingin lebih lagi itu konten yang kontroversial. Iya, yang ada menarik orang untuk antara dua sih, antara mau puji atau mau hujat. Berarti mesti biasanya siap, ya kan? mesti siap orang bikin konten yang kontroversial dan bagaimana dibicara supaya setiap orang lihat orang konten itu, orang rupa suka sekali mau komen, entah itu mau like atau mau dislike seperti itu. Oh begitu. Ada strategi khusus nggak dalam mau merencanakan konten-konten itu? Karena viral pun atau orang mau bikin yang menarik pun, orang tentunya butuh persiapan. Oke, jadi memang kita karena dulu basicnya juga programmer di radio, kita biasa kan bikin program. Jadi biasa konten yang akan kita posting bulan depan itu kita produksi di bulan ini. Oh, jadi 1 bulan sebelumnya jadi 1 bulan produksi sebelumnya, kita produksi, kita bikin folder di komputer ini. Contoh misalnya ini bulan Juni, kita buat bulan Juli tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita buat di bulan Juni itu DP konten. Jadi itu kita syuting dari misalnya 1 hari itu 10 konten. Oh banyak ya. Terus kita edit 1 kali ya seperti itu, dan akhirnya kita tulis DP jadwal kita mau upload misalnya jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12, jam 1 sampai malam. Seperti itu. Berarti memang mesti fokus kan? Karena kan tuh orang jangan cuma lihat orang pe konten, pe bagus, pe viral. Rame, pe viral. Itu tentunya orang dia bikin ada persiapan juga. Bukan cuma orang langsung rekam, langsung posting, mau menganggap, semua viral. Betul sih. Jadi itu salah satu tips mungkin untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang mungkin saat ini sedang membangun Facebook Pro. Jadi apapun itu tetap orang butuh yang namanya persiapan ya. Persiapan itu penting. Jadi segala sesuatu orang tetap harus persiapan, dan orang tentunya rencanakan bagus-bagus kapan dia take video. Betul. Dan kapan video tersebut akan ditayangkan. Terus Mik, kan kita dengar-dengar ini ada juga yang namanya algoritma di Facebook. Nah, kalau di Facebook itu sendiri kan, kalau di TikTok sering sekali orang dengar kan itu algoritma begitu. Nah, kalau di Facebook sendiri, kira-kira dari pandangan Miki bagaimana itu algoritma Facebook cara kerja? Ada tips-tips mungkin yang bisa dibagikan ke teman-teman? Oke, sebenarnya Facebook itu kurang lebih sama seperti medsos yang lain, yaitu orang ingin pengguna itu aktif posting. Nah, yang kita pelajari sih algoritma di Facebook itu ada di dashboard yang dimana kayak mau buat orang itu setiap hari harus posting, sehingga algoritma itu akan baca, ini orang ini konten kreator. Jadi memang orang mesti setiap hari posting terus? Setiap hari ada di langkah-langkah, ada misalnya tiap hari bagikan 5 foto, bagikan 5 video. Nah, itu DP algoritma, sehingga ketika itu sudah tercapai, ada yang namanya itu direkomendasikan. Jadi ketika orang mencapai itu, nanti orang pe profil, walaupun cuma orang pe followers 1000 atau 2000, orang akan ditampilkan kepada orang lain yang walaupun itu bukan torempe teman, seperti itu. Jadi algoritma yang akan atur itu sehingga torempe akun akan lebih berkembang, seperti itu. Jadi untuk supaya algoritma tahu orang aktif, orang harus mengikuti apa yang tantangan-tantangan itu kan. Seperti itu.
kalau tidak salah itu kan ada tantangan-tantangan Iya, tantangan-tantangan mingguan. Iya, Ya, jadi mingguan ini harus bagikan ke grup. Berarti bagusnya orang ikut Orang gitu ikuti, kan? betul, orang betul. ikut. Itu sampai kapan itu Iko? Iko sampai dari pertama sampai biasanya sekarang dia kan atau? ada 3 level. Level 1, level 2, level 3. Biasanya kalau sudah lewat level 3 sudah sih aman itu. Jadi kalau misalkan so level 3 pun kan setiap hari ada DP tantangan toh. ada DP tantangan. Apakah meskipun torang nih sudah di level 3, torang perlu mau backing terus atau sudah justru banyak kok torang pe followers, itu bagaimana? Sebenarnya tergantung sih. Ada juga orang yang sudah walaupun sudah level 3, tapi kalau dia tak berhenti memang turun sih DP insight. Turun. Jadi untuk menjaga itu untuk supaya naik lagi, orang ya harus ikuti itu lagi seperti itu. Ikut DP Ya, tantangan-tantangan DP itu kan. tantangan itu. Karena kalau kita lihat DP tantangan ada juga DP tantangan itu bagikan ke grup. Betul. Apa ini tuh? Bagikan kalau, grup Facebook, no? Iya. Kalau dari Miki sendiri jaga melakukan itu juga yang bagikan ke grup. Nah, Betul. kira-kira konten seperti apa itu yang bagus mau bagikan di grup? Karena kalau kayak kita pribadi mungkin ya. Kalau kita pribadi mau bagikan di grup, kita rasa krik-krik, kita mau bagikan apa ini, kita pakai kurang seharian pede. atau apa? Kurang pede begitu kan? Iya. Biasanya kita sih Dok bagikan tips-tips sih. Abis ide gitu. Tips-tips, misalnya tips-tips bikin konten. Kebetulan kan kita konten kreator di bidang kreator. Heeh. Jadi kan konten kreator ini ada contoh bidang masak-memasak, Oh iya. ada bidang otomotif. Kalau kita kan konten kreator di bidang kreator. Kreator. Ya kayak videografernya begitu. Jadi kita kasih tips-tips tentang bikin video apa seperti itu. Jadi bikin video kayak video tips, Iya. terus video itu Dibagikan kan ke- bermanfaat untuk Ya, orang lain. yang bermanfaat. Jadi video-video seperti itu yang bagusnya orang bagikan ke grup untuk melengkapi tantangan-tantangan mingguan dari Facebook itu sendiri. Ya betul sekali. Terus Mik, untuk menghasilkan konten yang menarik juga, selain orang punya ide atau sudah punya planning, sudah direncanakan, kira-kira ada ndak tools-tools tambahan mungkin yang perlu orang siapkan agar supaya orang pe konten itu bisa menjadi lebih menarik? Oke. Bisa dibagikan? Tools ini kalau bagi kita bagi dua. Ada yang hardware sama software. Oh, iya. Biasa kalau hardware ya kita gunakan kamera yang proper. Kamera yang proper supaya kita pe gambar itu bagus, jernih begitu dan tools. Terus kalau yang software mungkin kita gunakan aplikasi editing yang membuat supaya kita pe video itu tampak menarik. Seperti itu saja pe tools-tools lang supaya mendukung untuk kita pe produksi, kita pe konten. Iya, boleh dapat bocoran ini aplikasi apa ini? Oke. Kalau biasa seorang Miki Sambuaga pakai. Aplikasi. Supaya nanti Memang teman-teman banyak juga yang tanya nonton ini. nanti mungkin bisa mengikuti jejak dari Miki sehingga bisa menjadi konten kreator juga di Kota Bitung yang berdampak untuk banyak orang. Oke, Boleh kalau ini mau spill sadiki? software begitu. Iya, aplikasi apa ini? Kan banyak sekali nih aplikasi-aplikasi ini. Kita sendiri sudah banyak sekali tuh aplikasi ini tuh mana tuh mau pakai. Jadi kalau dari Miki sendiri mungkin ada tips supaya orang nggak bingung dah. Iya. Mau download yang mana toh? Kita kalau untuk video yang agak-agak berat, Iya. kita editnya di DaVinci. Oh, Di DaVinci. aplikasi iyo. Kalau untuk DaVinci. yang konten-konten yang ringan-ringan itu pakai CapCut. Oh, CapCut. Oh. Dua itu sih yang kita pakai. Ya, jadi kalau Miki, orang lihat DP konten yang bagus-bagus itu, Miki pakai DaVinci itu, DP rahasia, sama CapCut. pakai aplikasi itu. Setelah orang menghasilkan suatu konten yang menarik, orang selesaikan DP tantangan-tantangan di Facebook. Nah, tentunya kan orang monetisasi. Monetisasi itu yang menjadi harapan mungkin dari kebanyakan orang ya, DP dolar itu. Nah, kalau boleh tahu bagaimana kok itu DP skema pembayaran? Apakah dia setiap hari dia langsung terima orang pe komisi atau bagaimana? Oke. Itu nih komisi-komisi ini karena kan banyak juga teman-teman mungkin yang Bertanya-tanya. iya bertanya-tanya terus so posting-posting yang nak monetisasi, sebenarnya mau monetisasi kapan dengan berapa sih sebenarnya yang orang mau monetisasi ini yang orang mau dapatkan dang. Ada yang Mik yang kita lihat dari kita pe pengamatan sih dari media sosial, rupa orang sendak bekerja betul pada pekerjaan. So bingung-bingung dengan nih tantangan-tantangan mingguan ini dia. Padahal orang sebenarnya belum tahu itu mungkin. Iya. Mau dapat berapa boleh spill supaya ada gambaran untuk teman-teman yang sedang mengejar monetisasi Facebook Pro. Ya, jadi untuk monetisasi Facebook Pro itu dia memang ada banyak macam. Dia ada in-stream, terus juga ada bonus, ada stars, ada
live streaming dan yang lain sebagainya. Memang kalau untuk mau mendapatkan dolar itu dia bisa lewat banyak item. Jadi kayak kalau misalnya orang aktif di Reels itu orang akan dapat dolar dari Reels. Kalau misalnya orang aktif buat video panjang itu akan ada dolar di video iklan in-stream. Ada juga yang bonus dan yang lain sebagainya. Ada juga kalau misalnya orang mau give star itu juga akan masuk uang. Nah, ketika dolar itu masuk, dolar itu harus terakumulasi dulu setiap bulan. Baru bisa dicairkan. Biasanya berapa itu? Batas. Biasanya dia ada 2. Yang pertama itu adalah untuk PayPal, itu batas $25 ke atas. 25 atau 35 kita juga kurang tahu. Terus ada yang $100. $100 itu untuk kalau misalnya orang kasih orang per rekening bank. Jadi untuk mau cair itu dia ada 2 metode. Ada yang kalau yang batas 25-30 ke atas, ada juga yang batas 100 begitu. Karena orang lain kan mungkin untuk mau cari sampai $100 sulit, orang pilih yang pertama itu. Nah, terus nanti sebelum ke situ dulu, nanti DP yang konten kreator ini mesti ada akun pajak. Akun pajak. Ya, bagaimana itu? Ketika teman-teman, contoh misalnya dia buka start, ada dolar ini. Itu nggak bisa langsung cabut. Orang mesti urus dulu orang akun pajak itu pergi di kantor pajak. Terus buat itu NPWP. Nanti nomor itu dimasukkan didaftarkan di Facebook. Baru orang bisa kasih cair orang doi kalau capek di batas dan begitu. Berarti tetap DP dokumen pelengkap itu tetap orang harus sediakan juga, termasuk itu NPWP. NPWP itu harus. Jadi jangan cuma mempersiapkan DP konten, DP kualitas konten, tapi DP NPWP. Data penunjang juga, DP NPWP orang mesti persiapkan, berarti kan? Seperti itu. Nah, kalau dari Miki sendiri, tadi kan Miki bilang ada beberapa sumber penghasilan dari Facebook Pro itu sendiri. Ada stars, ada live, ada iklan, begitu. Nah, kalau dari Miki sendiri, pendapat atau pengalaman, itu mana yang menghasilkan sumber pendapatan yang paling besar? Oke, jadi ketika kita menjadi konten kreator Facebook Pro, Dok, itu sebenarnya dia ada 2 penghasilan kok dari situ. Pertama, kalau dari kita pribadi itu penghasilan yang secara langsung dan yang secara tidak langsung. Sebenarnya ada juga penghasilan secara tidak langsung ini. Bagaimana itu? Dan sebenarnya penghasilan secara tidak langsung ini, kalau kita pribadi itu adalah yang paling besar sebenarnya. Penghasilan tidak secara langsung. Tidak langsung. Oh iya, bagaimana itu kalau boleh tahu? Contoh misalnya kan, jadi penghasilan secara tidak langsung ini. Ya, kalau yang secara langsung itu kan dia masuk dolar toh. Kalau secara tidak langsung ini kan kita dapat insight dari luar karena kita aktif buat konten. Maksudnya endorse ini. Seperti endorse. Itu kan penghasilan yang secara tidak langsung. Jadi kalau misalnya kita videographer atau yang tukang buat film, akhirnya orang-orang dari luar hire kita lewat kita jadi konten kreator Facebook. Dan itu biasa. Penghasilannya lebih besar lagi daripada penghasilannya dari Facebook itu sendiri. Begitu. Seperti itu. Jadi itu Facebook itu hanya merupakan salah satu perantara batu loncatan ya, gitu. Seperti itu. Jadi bukan jadi sumber penghasilan utama sebenarnya di situ, tapi tetap ketika kita menghasilkan karya-karya yang bagus, yang berkualitas, tentunya sebenarnya yang memiliki nilai lebih tinggi itu dari DP karya-karya itu sendiri. Dari karya itu sendiri. Jadi Facebook hanya membantu memfasilitasi mungkin ya supaya DP publikasi dikenal lebih banyak orang. Begitu. Boleh nggak spill DP kira-kira kalau misalkan itu kan tadi penghasilan secara tidak langsung. Kalau DP penghasilan langsung dari Facebook itu mana yang paling tinggi? Supaya orang boleh mau mempersiapkan yang mana ini yang paling tinggi itu jatuh orang mau backing. Betul. Kalau menurut kita di Facebook itu yang paling tinggi itu ada di bonus. Bonus itu bagaimana? Bonus jadi begini. Kalau dia kan di Facebook Pro itu ada VOD yang in stream, video on demand itu adalah
untuk monet yang video panjang. Kalau reels yang video pendek. Stars itu orang kasih bintang. Nah, bonus ini adalah semua gabungan dari semua monet ini dia. Jadi kayak untuk mau capai ini bonus ini DP tingkatan lebih tinggi lagi mungkin begitu. Jadi meskipun orang semua monetisasi, belum tentu orang dapat DP fitur bonus itu, betul. kan berarti begitu. Belum tentu. Biasanya orang mau buka dulu itu stars. Stars itu kalau dia 500 atau 1000 followers baru dia mau buka stars. Baru habis itu naik lagi. Baru sampai akhirnya bonus. Ya. Berarti kalau teman-teman yang saat ini aktif di medsos, di Facebook, terus merasa aduh masih 0,00 sekian ini kita $, berarti jangan dulu berhenti, tetap berusaha sampai DP fitur bonus tak buka. Karena ternyata DP bonus yang atau dolar yang lebih banyak itu sebenarnya ada di bonus. Betul. Sebenarnya sih kita Dok, awal titik balik kita yakin bahwa Facebook ini orang bisa dapat duit dari sini. Dari muncul 0,01 Dok. Dari 0,01. Ya, jadi ketika 0,0 senang sekali begitu Dang. Maksudnya ternyata ada nilai, ada peluang Dang. Begitu. Akhirnya dari situ kita aktif. Mar, ini kalau boleh tahu waktu Miki tahu kan pertama 0,01. Ini cuma pakai feeling atau kita ada baca referensi atau kita ada tahu di sini ternyata dari 0,01 ini bisa jadi $10, $100 atau pakai feeling atau dapat hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana ini? Kita boleh cerita? Kalau kita orang Dok memang biasanya kita untuk melakukan sesuatu kita berdoa dulu sih. Berdoa dulu. Minta hikmat Dang. Jadi misalnya Tuhan kira-kira ini boleh enggak ya begitu. Kalau dia muncul, gas begitu. Jadi ketika dia muncul, berarti kita bilang ada peluang. Kalau ada peluang, di mana orang tekun, di mana orang percaya, pasti jadi. Seperti itu. Akhirnya kita gas-gas terus, Jadi ketika kita lihat ada 0,01, bagi kita itu pasti jadi. Yakin. Karena ketika berikut kita posting ulang 0,01, kita pikir kita nyana pesimis Dang. Karena kan ada orang lain, wah nggak lelah posting cuma 0,01 $. Tidak sebenarnya. Karena itu kan tetap nilai seperti itu. Nah dari situ kita selama 3 bulan kita posting dari Januari, Februari, Maret kita bikin konten itu di post itu jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali. Selama 3 bulan. 3 bulan berturut-turut. Dari 3 bulan berturut-turut itu konde pica 3 bulan berturut-turut dia pica, dia viral. Jadi terkenal di satu kota Bitung. Semua langsung kenal. Miki Sambuaga dari Berita Bitung. Apa ini grup-grup? Kalau itu lego sota campur dengan. Sota campurnya apa ini? Kontroversial. Iya, karena kan lagi DP momen-momen pas toh. Timing pas berarti. Timing pas. Itu tidak ada yang kebetulan sebenarnya. Memang kan kesuksesan itu kan di mana kesiapan dan kesempatan itu bertemu. Ya, bertemu. Betul. Kalau orang siap dengan ada kesempatan bertemu, maka gas. Iya. Seperti itu. Terus setelah orang mungkin akun berkembang, monetisasi, tentunya untuk monetisasi orang hari-hari posting. Jadi setiap hari ini orang-orang mau lihat orang postingan. Nah, tentunya tidak semua orang akan senang dan setuju dan sependapat dengan apa yang orang posting. Betul. Nah, bagaimana dari Miki sendiri menanggapi jika ada tanggapan-tanggapan negatif atau hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan itu? Bagaimana Miki mau menyikapi atau menanggapi hal-hal tersebut supaya calon-calon konten kreator juga bisa mempersiapkan diri. Kalau orang viral terkenal, nyanak semua tuh bagus-bagus. Ada juga tuh yang negatif. Jadi bagaimana orang mau menghadapi itu, orang mau handle itu? Ada tips-tipsnya mungkin? Betul, Dok. Jadi begini, Dok. Memang ketika orang terjun menjadi konten kreator, ada 2 hal yang harus orang terima memang, yaitu orang suka dan orang tidak suka. Ya, itu yang harus orang hadapi begitu, Dang. Jadi memang
orang harus hadapi DP orang mau suka yang orangnya mau suka itu harus orang hadapi. Tapi kan memang dok, orang sadari bahwa tidak semua orang punya mental yang sama kan begitu. Iya. Kalau kita si pribadi, karena kita punya latar belakang kehidupan yang dulu memang so keras, jadi untuk negatif komen yang muncul ke kita itu so biasa sih gitu sebenarnya. Cuman memang untuk teman-teman di rumah, sadarilah bahwa ketika orang jadi konten kreator pasti akan ada orang yang suka. Mau Birman kah, atau mau orang dekat, tetap ada orang yang suka. Jadi ya orang anggap saja itu vitamin begitu kan. Oh, jadi anggap vitamin dan biar berlalu. Yang penting orang tetap tidak berhenti berkarya kan. Ya, betul, karena memang betul, orang tidak bisa kontrol orang lain. Jadi orang mau berpendapat apa, negatif kah, apa dia mau bilang berpendapat, itu terserah dia, orang tidak bisa kontrol. Tapi yang bisa orang kontrol mungkin orang diri sendiri. Jadi pentingnya orang mempersiapkan orang diri. Jadi selain orang posting, ide konten, persiapan juga mental orang diri untuk menghadapi hal seperti itu. Betul. Tapi dok, juga orang harus sadari bahwa sebenarnya haters itu yang komentar negatif itu juga menguntungkan juga ya, sama-sama menguntungkan sebenarnya. Ya, dia memperkuat orang memperkuat, kan? Maksudnya selain memperkuat, lewat haters itu juga memotivasi, bikin orang insight juga lebih tinggi, itu sama saja sebenarnya, sama dengan orang like, dengan dislike itu sama. Oh sama. DP jadi orang perlu dua-dua sebenarnya kan. Itu kan tadi orang bercerita dari DP monetisasi, DP konten yang bagus. Nah kira-kira kalau dari Miki konten yang banyak itu yang setiap jam berapa, jam 8, 9, 10 banyak sekali itu berarti DP konten. Kira-kira ada enggak konten yang enggak berkembang atau mungkin bisa dikatakan konten gagal atau memang semua berhasil? Intinya kalau orang konsisten sudah mau jadi semua itu konten atau bagaimana? Ada mungkin yang jadi memang konten yang gagal ada. Tetap ada itu. Bahkan ada beberapa ketika orang so pikirkan bagus-bagus, orang so syuting bagus-bagus, orang so rasa oh ini pasti mau bagus. Mau bagus ini, mau viral. Akhirnya nyanda viral. Oh nyanda viral. Bahkan orang view pun sedikit. Jadi kita hapus Oh jadi kalau boleh aja hapus dan begitu, nyana mempengaruhi orang engagement kalau misalkan orang posting kalau orang hapus. Sebenarnya tergantung situasinya. Kalau memang kalau rupa kita rasa kan kita juga kan lihat situasi, kalau memang oh ini kayaknya terlalu sayang untuk kita mau buang hanya untuk mau lewat begitu saja dah. Jadi mungkin kita bisa simpan untuk nanti. Oh, simpan untuk nanti ya. Iya, jadi kita hapus, kita tarik saja atau kita kasih privat seperti itu. Iya, jadi orang ubah dari DP jangkauan publik orang bikin private. Oh, begitu. Jadi gitu sih, kalau cuma bilang konten yang gagal, banyak sekali yang gagal. Banyak sekali. Oh. Banyak sekali. Serangkaian gagal itu dari pertama gagal. Cuma karena memang orang so yakin bahwa kan kita juga kan pakai target. Jadi kita yakin 3 bulan ini pasti akan berkembang. Jadi orang memang kalau dalam membuat target atau goal itu harus ada jangka waktu. Jadi selain goalsnya jelas, ada DP jangka waktu. Jadi kalau dari Miki sendiri men-challenge diri untuk 3 bulan, ini harus berhasil. Jadi memang orang fokus di situ, orang mempelajari DP proses bagaimana supaya bisa mendapatkan bagaimana ini yang terbaik orang postingan, betul. Kang. Oke, terus kalau menurut Miki bagaimana itu, seberapa penting itu orang interaksi dengan audiens? Karena tentunya kalau orang posting begitu kan banyak tuh orang yang komentar, like, ada mungkin kalau orang story mau masuk di Messenger, sampai banyak sekali. Apakah orang perlu membalas semua itu atau bagaimana? Atau orang mau like Jo? Memang Facebook sendiri menyarankan orang untuk sering interaksi. Tapi mungkin itu kalau menurut kita pribadi kepada konten kreator yang masih baru-baru mau mulai. Karena kita juga merasakan waktu masih baru semua komen kita balas. Tapi karena semakin banyak komen, kewalahan. Jadi walaupun orangnya tidak balas pun dia tidak berinteraksi, akun itu akan berjalan terus sih. Oh, gitu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa ketika orang sudah ada di batas aman mungkin. Di batas aman mungkin
tiap bulan sebabuni juta viewers seperti itu. Oh begitu. Kan orang bisa lihat di dashboard. Kalau masih di bawah juta viewers kayaknya Mesti balas. mesti balas. Mesti balas terus Ketika kan. so 1 juta 2 juta. Kalau orang mungkin so lewat batas DP viewer, boleh orang balas dari video ulang, gitu kan? Ya, Menjawab orang boleh. pe komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan. Jadi memang ketika orang baru mau mulai menjadi konten kreator, orang mau menarik audiens itu sangat penting untuk berinteraksi. Tapi Iya. ketika semakin besar, orang sudah bisa mau kasih senang semua orang. Betul sekali. Jadi ya ketika orang posting, orang komen, orangnya balas pun akun tetap berkembang. Oh. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa, tapi pastikan orang so di batas aman dulu. Iya, batas Kalau belum di batas aman, Mesti rajin-rajin. mesti rajin-rajin dulu, rajin-rajin balas orang Balas pe orang pe komentar, komen, berinteraksi. rajin-rajin balas orang pe messenger. Iya, Messenger itu ada pengaruh juga atau? Kalau Beda kita enggak sih beda aplikasi. Oh beda aplikasi Koten. Mik, ada enggak pengalaman yang berkesan dengan followers atau pengikut? Kan Miki pe pengikut itu berapa? 25.000 lah. 25.000 paling. Tapi biasanya orang-orang Bitung sini. Oh iya, kebanyakan berarti orang Bitung. Tapi enggak menutup kemungkinan menutup paling kan orang luar. ada juga orang-orang luar. Ada enggak Memang pengalaman yang paling berkesan pengalaman yang berkesan itu kalau dengan atau followers itu ketika orang misalnya pergi ke luar daerah, terus tiba-tiba, Bro Miki begitu. oh begitu. Yang lihat di Siap-siap Facebook, terkenal berarti kan. Yang lihat di Facebook, jadi perasaan ada di luar daerah, kita dong kenal gitu. Baru orang pergi kawasan apa, Bro Miki begitu. Jadi kayak ada kesenangan tersendiri, ketika orang mau di mana-mana terus dikenal orang, gitu. Seperti itu sih kalau DP pengalaman yang berkesan dan ketika jadi konten kreator kan sudah banyak orang kenal. Ya mungkin Ada enggak yang belum gini? Aduh, Bro Miki, minta foto dulu. Oh ada. Oh ada. Ada yang Tetap cewek-cewek mungkin atau ada. atau bapak-bapak atau gimana ini yang biasanya yang memberanikan diri. Kok Miki, aduh Bro Miki atau Kak Miki. Tenang, nanti kita yang edit ini jadi aman. Ada sih kalau yang perempuan ada, bahkan sempat juga ada juga di saat dengan istri. Kak Miki, Untuk istri bagaimana ini istri? Oh aman sih sebenarnya. Oh aman, berarti Yang penting pegang tangan dan sama-sama. Jadi pas bilang, oh kita Kak tuh yang jaga komen di Facebook. kita yang fans Pak Kak dan setiap kali Kak Bapak posting, Jadi- kita yang paling duluan bakal komen Pak Jadi- Kak. Kita yang- aja kirim stars dan Pak Kak 100 kita ada kirim. Jadi yang di Facebook, oh iya. Jadi cuma langsung pegang tangan, seperti itu sih. Bahkan anak-anak kecil, bahkan yang kita heran juga anak-anak kecil, anak-anak SD juga pernah kita syuting di SD yang di yang di Polda sana. Bilang, kakak tuh yang di Facebook. Kang, tapi aduh habis. Ya seperti itu sih. Semua kalangan lah, ada yang om-om, ada yang anak-anak muda, ada yang seperti itu sih. Jadi kalau DP kesan-kesan cuma itu. Bahkan sering ditawari sesuatu, sering Apa itu misalkan? dapat perlakuan spesial dan ketika Oh duduk di muka atau bagaimana? dapat gift, dapat dapat apa gift. seperti itu sih. Oh, mantap sekali. Ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana tips atau apa yang perlu orang lakukan supaya tetap orang konsisten di medsos? Karena kan konten kreator baru juga ini setiap hari rasanya ada yang muncul gitu, yang lahir. Jadi untuk konten kreator mungkin yang lebih dulu, yang senior, bagaimana supaya mau menjaga supaya tetap DP eksistensi di Facebook itu tetap terjaga, Dang. Ada DP tips-tips atau bocoran-bocoran sedikit. Kalau dari kita sih, kalau untuk para kreator yang ingin memulai, karena kan sudah semakin banyak tuh yang jadi konten kreator. Kalau bagaimana supaya tetap relevan, yang pertama itu yang paling inti adalah be yourself. Seperti itu. Karena ketika orang menjadi orang diri sendiri, orang akan capek. Ya, betul. Ketika orang mau berusaha mau jadi seperti orang lain, Capek itu yang akan sekali. bikin capek orang sendiri. Akhirnya orang tidak akan konsisten. Jadi Apa adanya berarti, Kang? berkaryalah apa adanya, tidak usah takut dengan orang mau bilang apa. Karena ketika orang nyaman dengan orang diri sendiri, itu orang akan lakukan tiap hari. Ya. Tidak perlu mau. Memang orang awal-awalnya butuh
idola untuk mau cari lihat contoh referensi atau apa. Tapi semakin lama temukanlah orang pe ciri khas konten seperti orang pe Citra diri. ya citra diri itu seperti apa. Itu sih supaya orang akan tetap relevan dari waktu ke waktu. Dan intinya juga jangan lupa ketika jadi konten kreator bukan cuma soal bikin konten tapi harus terus belajar juga. Bukan cuma bikin konten posting, tidak. Setiap hari tuh harus upgrade tuh orang pe diri. Ya. Baik dari orang pe segi pengambilan gambar, penulisan naskah, apa juga sebagaimanapun itu setiap hari belajar supaya tetap relevan. Karena kan zaman cepat sekali berubah. Iya, betul. Sampai sekarang AI canggih sekali. Tuh kalau orang tidak mengikuti perkembangan zaman ini, orang tidak akan relevan seperti itu. Gitu. Jadi tetap orang terus melakukan upgrade, ya. dan tentunya orang memperbaiki. Jadi 1% lebih baik setiap hari bertumbuh. Jadi orang koreksi, orang seperti menjadi harapan juga orang semua supaya orang bisa bertumbuh. Jadi orang posting, orang evaluasi mungkin apa. Jadi orang kayak belajar begitu. Dan memang tidak ada kata berhenti kalau dalam hal belajar, toh? Betul. Oh ya Mik, ini pertanyaan terakhir. Ada ndak pesan khusus dari Miki Sambuaga kepada teman-teman konten kreator pemula yang saat ini sedang merintis karirnya di Facebook Pro? Ada mungkin beberapa tips dari Miki yang bisa dibagikan kepada teman-teman semua? Oke, untuk teman-teman konten kreator yang masih baru mau terjun di Facebook, kita pesan adalah lakukanlah ini bukan karena uang sebenarnya. Karena kalau orang mau pikir karena uang, orang akan lelah sendiri begitu. Karena ketika orang lihat apa yang ada di awal kecil, biasanya orang itu akan down dan yang lain sebagainya. Jadi sama dengan yang kita bilang tadi, ketika orang melakukan ini, pikirkanlah bahwa DP dampak itu yang secara tidak langsung itu akan lebih besar kepada masyarakat. Jadi bukan hanya lewat platform Facebook. Teruslah belajar, teruslah orang upgrade diri, mungkin juga bukan cuma di Facebook. Ketika mungkin ada platform lain yang akan keluar, orang sudah ada pengalaman lewat Facebook. Ini kan cuma sebagai tool saja, cuma sebagai platform. Jadi tetap upgrade diri terus belajar. Dan yang paling penting percayalah bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Oke, jadi itu tadi pesan dari Miki bahwa tetap orang harus terus belajar. Tentunya orang perlu melakukan upgrade terus ya, karena mungkin saat ini yang lagi tren Facebook, tapi orang ingin tahu kalau mungkin tahun depan akan ada hal yang berbeda. Jadi intinya tetap orang harus terus belajar dan terus melakukan, bertumbuh, dan tentunya tidak ada yang tidak mungkin kalau orang tetap berusaha. Betul. Nah, mungkin seperti itu Kang Miki. Betul. Ya. Nah, sebelum orang tutup orang sesi di ngobrol bareng Dr. Rilan saat ini, kita sebagai tuan rumah saat ini mau memberikan kesempatan mungkin kepada orang tamu spesial yang sudah datang di ngobrol bareng saat ini untuk mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan ke kita sebagai host pada saat ini. Diberikan kesempatan. Oke, Dok, mungkin pertanyaan satu, kalau dari dokter kira-kira definisi sukses seperti apa? Kalau dari kita, definisi sukses itu orang bisa berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat atau untuk orang lain. Jadi orang hidup ini cuma satu kali. Jadi bagaimana orang hidup yang cuma satu kali ini bisa berdampak kepada orang lain. Kalau menurut kita definisi sukses itu seperti itu. Orang bisa berdampak kepada orang lain. Nggak mesti orang berdampak lewat mungkin doi, tapi dari mungkin orang ilmu, orang skill, orang bisa bagikan kepada orang lain, itu sudah termasuk hal yang berdampak dan sudah sukses. Itu kalau menurut kita. Oke, terima kasih Dok sudah datang di podcast. Salah tuh. Ini DP host ini. Jadi, ya. Oke, terima kasih. Miki sudah berkesempatan datang, sudah sharing di saat ini, dan semoga sukses selalu. Amin. Salam buat keluarga. Sobat Rilan, demikian ngobrol bareng Dr. Rilan pada sesi hari ini dengan tamu spesial kita
Miki Sambuaga. Semoga apa yang sudah kita bagikan atau yang sudah Miki bagikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.